Jom, aplikasi Magic Tweak dan Magic Tweak plugin itu gimmick, Jom. Real pembodohan publik dan ngeracunin otak para user Magic Non-Root. Nah, kalau misalkan lu nggak percaya, tonton video ini sampai habis. Jangan cuma baca judul doang. Oke, jom, welcome back to channel sesat. Siapa lagi kalau misalkan bukan Bang Ojan? Gimana nih kabar HP kalian? Masih pada sehat kan? Nah, semoga aja sehat walafiat, Jom. Ya, sebenarnya gue malas, Jom. Males banget bikin video kayak gini. Tapi karena banyak user Magic yang nge-tag gue di TikTok, dan tagnya itu kebetulan di video modul Magic Non-Root. Nah, kenapa nge-tag gue? Apa karena file yang gue bagiin itu non-root? Nah, sebenarnya sih gue bikin video ini bukan pembelaan file non-root yang gue bikin atau ngeracunin otak-otak para pemula buat percaya file non-root yang gue bikin. Enggak, Jun. Percaya atau enggak itu balik lagi ke pola pikir kalian. Mau nge-head sampai ke keluar busa itu nggak ada ruginya buat gue pribadi. Nah, gue bakalan memperjelas tentang istilah modul gaming non-root, terus Magic Tweak dan Magic Tweak plugin. Nah, kodenya apa aja, terus eksekusinya gimana, dan efeknya apa. Nah, sekarang gue bakalan bahas istilah modul gaming non-root yang sekarang ini banyak bertebaran, Jum. Sebenarnya gue nggak diem-diem banget, Jum, tentang nyebarnya modul gaming non-root. Kadang nih ya, tidur aja, mata gue itu cuma merem sebelah, Jum, saking ku nggak fokus, nah. Nah, gue tahu siapa aja yang nyebar, isi filenya apa, tapi ya gue lebih ke nggak peduli, itu urusan mereka. Nah, gue user biasa, skill aja pas-pasan, cuma tahu custom ROM, custom kernel, modul Magic, dan CCT. Jadi ya gue nggak bisa berkoar-koar selayaknya developer yang punya skill. Nah, di luaran sana emang banyak modul gaming non-root yang isinya itu nggak ngotak banget, Jun. Ya contohnya barisan echo dan slip berjajar udah kayak pagar tetangga, tahu-tahu bawahnya sukses. Terus barisan kode build prop itu dimasukin ke global table. Ada juga tweak sysctl dimasukin ke system table. Nah, ada lagi barisan kode debug-debugan sampai leher sengklek saking banyak. Nah, yang paling parahnya, tweak virtual memory dan parameter kernel tweaking itu dilelepin ke secure table. Udah kayak rujak ya. Nah, barisan kode-kode tersebut itu nggak akan jalan karena salah tempat. Nah, ibaratkan kita baru nikah, punya bini, nah tinggal di kandang kambing. Nah, mana anget, Yung. Tapi ya nggak semua modul gaming non-root itu fake. Ada juga yang real, malahan banyak banget, Yung. Nah, itulah kenapa kita harus sedikit smart tentang kode-kode model kayak gini. Ya, meski kita user pemula, ya kalau misalkan kita nggak bisa bikin, ya seenggaknya kita paham fungsi kodenya dan di mana ditaruhnya. Nah, itulah penjelasan singkat tentang modul gaming non-root. Kodenya apa dan di mana diinstalnya. Nah, sekarang gue bakalan jelasin kegimikan Magic Tweak plugin, Jum. Lah, Bang, kenapa gimmick? Kan lu yang bikin. Makanya ditonton sampai kelar, Jum. Jadi biar kalian paham cara kerja Magic Tweak plugin. Nah, dari banyaknya fitur yang ada di Magic Tweak plugin, ya contohnya fitur driver, terus Hibernate Overwatch, Power Management, Rapid Optimizer, Super Cleaner, itu nggak ada satu baris pun kode tentang kernel parameter ataupun virtual memory. Nah, silakan kalian cek filenya, emang sengaja nggak gua encrypt, jadi biar user awam dan user pro player itu bisa lihat kodenya. Nah, semua tweak-tweak yang ada di Magic Tweak plugin itu menggunakan database Android dan sistem API. Maksudnya gimana, Bang? Nah, fitur database Android ya contohnya System Table, Secure Table, Global Table, dan Android Properties. Itu adalah database Android. Nah, sedangkan fitur sistem API ya contohnya Device Config, terus Activity Manager, Power Manager, dan Game Manager. Itulah sistem API. Nah, makanya sebelum memasang Magic Tweak plugin, ada kode-kode tertentu yang memang harus dijalanin. Nah, kode tersebut itu buat ngecek apakah HP kalian itu support apa enggak. Nah, buat user-user yang berkoar, kalau nggak root mana bisa dipasang, Bang? Kalau nggak ada busi box mana bisa jalan, Bang? Nah, biasanya sih user yang kayak gini sejenis spesies yang memang baru bisa install Magic Manager dan modul Magic. Dan dia bangga.
Nah giliran ketemu fitur sistem API, nah bakat terpendamnya itu langsung keluar. Kalau nggak root, mana bisa dipasang bang? Ya begitulah bahasanya Jung. Nah semua kode sumber yang ada di Magic Tweak plugin itu berasal dari Android developer. Dari mulai fitur game driver, terus fitur hibernate overwatch, fitur rapid optimizer, dan fitur-fitur yang lain itu dari Android developer. Yang jelas-jelas Android developer adalah platform resmi yang dirilis oleh Google untuk nyediain kode sumber buat para pengembang. Nah lu bilang kode dari Android developer itu pakai, ya belum HP lu dibikin buat lock jarak jauh sama pihak Google Jung. Jadi kalau misalkan ada fitur baru rilis di Android Studio, maka bakalan ada fitur baru juga di Magic Tweak plugin Jung. Nah sekarang gue bakalan bahas pembodohan di aplikasi Magic Tweak. Wah seru nih Jung nih, warga bakalan pada ngumpul nih. Nah ada beberapa user Magic berkomentar, Bang, gue udah aktifin fitur Magic Tweak, kok di database Android nggak muncul ya kodenya? Nah dari ketiga topik yang gue bahas, modul gaming non-root, Magic Tweak, dan Magic Tweak plugin, nah ketiga jenis file ini punya kode yang berbeda-beda Jung. Nah kalau misalkan Magic Tweak plugin itu pakai kode shell script yang dijalanin menggunakan jaringan. Bisa pakai aplikasi Bliven, aplikasi LADB, atau command prompt via komputer. Nah, sedangkan untuk aplikasi Magic Tweak itu pakai kode yang berbeda, yaitu kode Kotlin. Nah, kode Kotlin ini bisa diterapkan menggunakan kelas di Android Studio. Nah, tipe-tipe kelas ini berbeda-beda, Jung. Tergantung pengembangnya nih, pengen sediain fitur apa. Nah, makanya di aplikasi Magic Tweak itu butuh permission yang lumayan tinggi. Ya, kayak write secure setting, terus query all page cake, interact across user, bahkan permission yang paling tinggi, yaitu akses super user. Nah, dengan izin-izin yang ditambahkan ke dalam kode aplikasi, maka aplikasi itu bisa menerapkan fitur menggunakan layanan API yang udah disediain tanpa harus mengetikkan tweaknya secara manual. Nah, makanya fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi, bahkan Magic Tweak sekalipun, ada fitur yang bisa dideteksi menggunakan ADB, ada juga yang nggak bisa dideteksi. Jadi kode-kode tweak yang ada di aplikasi Magic Tweak itu berbeda dengan kode-kode tweak yang ada di Magic Tweak plugin. Terus gimana bang sama modul gaming non-root? Apakah itu pembodohan atau gimana? Nah lurusnya sih modul gaming non-root itu hampir 80% pembodohan. Nah makanya di project yang gua jalanin sekarang nggak ada satupun kode-kode gaming yang merubah spesifikasi software HP kalian. Nah semua fitur di Magic Tweak itu merubah, memodifikasi, dan mengaktifkan fitur bawaan dari OS-nya sendiri. Ya contoh kecilnya adalah fitur sistem API yang udah gua bahas. Lah katanya real, udah gua pasang kok masih lag di HP kentang buang. Ya sekarang kita main logika aja ya. HP kentang, terus udah di root, udah dipasang thermal mode, bahkan ganti ke custom ROM. Naik tinggi-tingginya paling 30%, itu dari spesifikasi bawaannya. Nah sekarang apa yang diharapin non-root? Naik sampai 15% dari spek bawaannya, itu aja udah bersyukur Yong. Nah kalau misalkan modal file non-root apalagi gratisan, bisa bikin HP kentang dapat 60 fps nggak turun-turun, nggak akan ada yang namanya root. Logikanya gitu. Nah gue bikin project Magic Tweak kayak aplikasi Magic Tweak dan Magic Tweak plugin ya semata-mata karena itu emang hobi. Nah ditambah lagi gue nyediain file yang bisa memodifikasi buat user non-root. Karena file-file buat user non-root itu bener-bener minim banget Yung. Di sisi lain device Odo, Oviv, ya kalian tau lah, mau root aja harus mandi wajib dulu. Nah pas udah di root pelongok-pelongok kayak ayam tetelo. Ya karena nggak ada custom ROM atau custom kernelnya. Jadi ya gue bikin project Magic Tweak non-root ya bukan berarti filenya nggak bisa dipakai sama user root. Atau mungkin gue lupa dengan file root. Nggak. Project Magic Tweak itu universal, bisa dipakai device apa aja. Nah kalau misalkan gue bikin project Magic Tweak buat root only, ya hasilnya user non-root itu nggak bisa pakai. Jadi ya itulah pembahasan tentang modul gaming non-root, Magic Tweak, dan Magic Tweak plugin. Jadi project Magic Tweak itu nggak pakai kode modul Magis, tapi pakai kode API. Makanya bisa diterapin di HP Android tanpa harus root. Nah jadi nggak ada lagi yang namanya ngetek-ngetek di konten modul gaming non-root. Soalnya gua nggak pakai kode itu.